Hari ini kita dapat berkumpul kembali di gereja ini. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 dan 5 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Kita akan angkat satu buah pujian. Saat pagi hari ku datang lagi, nyatakan kasih kita kepada Tuhan, nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, naikkan pujian ini. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu,
Bapa di sorga, pagi ini kami sungguh berterima kasih kepada Engkau atas kemurahan-Mu dan kasih-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami semua berkesempatan untuk bisa merasakan hadirat Tuhan yang indah dalam penyembahan pagi ini. Dengan segala keberadaan kami dan kerendahan hati kami Tuhan, kami persembahkan hidup kami kepadamu. Kami serahkan seluruh hidup kami untuk pagi ini kami bisa merasakan sentuhan-sentuhan kuasa kasih-Mu dan berkat-berkat-Mu yang memberikan kami kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dan biarlah dalam waktu ini, kesempatan ini, Engkau disenangkan dan dimuliakan dalam penyembahan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, seluruh jemaat yang sudah hadir pagi hari ini dan yang sedang menyaksikan dari rumah. Tangan-Mu Tuhan senantiasa menopang dan memberkati kami sekalian. Itulah sebabnya kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan kami buka kebaktian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus hidup kami, penghibur jiwa kami, senantiasa melingkupi kami sekalian. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Asik. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kemurahannya dan kebaikannya buat kita semua. Pagi ini kita berkesempatan untuk bisa bersama-sama menikmati kebaktian satu pagi ini dengan sukacita. Saya menyambut kita semua untuk menikmati penyembahan ini dengan penuh kasih dan kebahagiaan. Selamat datang dan selamat berbakti bersama-sama. Demikian yang ada di rumah, selamat bergabung. Terima kasih sudah setia untuk bersama-sama menikmati kebaktian Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Selamat datang. Dan saudara-saudara yang ada di Australia, terima kasih untuk kesetiaannya. Selamat menikmati penyembahan yang indah dengan Tuhan. Dan untuk Pendeta Sotar Duga Sitompul, selamat bergabung. Saya sungguh berterima kasih untuk doa, harapan, dan juga dukungan untuk gereja kami. Salam untuk keluarga yang ada di Australia, dan dari kami semua jemaat Bait Lahim mendoakan supaya Bapak senantiasa dipakai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Pagi ini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Evi Novianti. Pada hari ini boleh ditambahkan Tuhan usia lagi dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya di usia yang sungguh luar biasa Tuhan berikan, senantiasa diberkati dan diberikan kekuatan oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, gereja kita pada hari Rabu akan mengadakan kebaktian doa. Mari saya mengundang kita semua pada tanggal 30 November jam 17.30 kita bergabung bersama-sama dengan saudara seiman lainnya untuk berdoa berlutut bersama, mendoakan bangsa kita, tetapi juga secara khusus untuk gereja kita, supaya Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi Indonesia. Khususnya kita akan berdoa untuk kota Cianjur,
yang dilanda gempa. Dan ada beberapa anggota jemaat kita juga yang terdampak. Kita doakan supaya Tuhan menolong dan memberikan kekuatan dalam mereka menjalani hari mereka. Demikian ada informasi yang berikutnya adalah persekutuan Natal gabungan PBI dan WBI akan diadakan pada tanggal 2 Desember yang akan datang jam 18.00 atau jam 6 sore di gereja ini di lantai 1. Pada saudara-saudara sekalian, mari kita bergabung dan ambil bagian dalam Natal PBI dan WBI dengan tema The Grace. Tuhan memberkati kita semua. Juga ada informasi lainnya, kita doakan pada tanggal 4 Desember kita akan kedatangan tamu dari Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia yang akan melayani kita di Kebaktian 2 dalam rangka Hari STBI. Dan Hari STBI ini akan dilayani oleh dosen dan mahasiswa yang ada di STBI Semarang. Ini bekerja sama dengan STT Baptis Bandung dan juga BPD GGBI Jawa Barat. Itulah sebabnya seluruh jemaat baik yang menyaksikan dari rumah, mari kita hadir dan ambil bagian bersama-sama untuk bisa mendukung Hari STBI. Dan terakhir, mari kita terus berdoa untuk Cianjur yang terdampak gempa. Kita berdoa supaya jemaat-jemaat di Cianjur mereka dipulihkan dari trauma yang sangat luar biasa melanda Cianjur. Sekarang ini ada beberapa anggota jemaat kita yang kalau bergoyang sedikit saja mereka dengan refleks yang luar biasa, mereka langsung loncat keluar, lari ke depan. Ini trauma yang sangat-sangat berbahaya buat saya. Kalau di pinggir jalan takutnya mereka loncat ke jalan dan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita doakan supaya Tuhan menolong dan menguatkan mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan angkat satu buah pujian NP 271, Ingat Akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bekal. Ayat yang kedua, ingat akan nama Yesus bagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kau seru. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita. Katakan sama-sama, indahlah namanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bekal. Sukacita yang sekali lagi katakan sukacita. Sukacita yang bekal. Puji Tuhan, ingat selalu akan nama Yesus. Apapun keberadaan kita, apapun kondisi kita, hidup tenang itu ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita akan sama-sama menyalakan lilin Natal, lilin Advent kita. Kita akan melakukan doa syafaat. Banyak hal yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan. Habakuk 3, Bapak dan Ibu kita sudah bahas selama 1 bulan ini. Habakuk ini bicara tentang perlindungan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, bunga zaitun tidak mengecewakan,
tapi Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kita angkat pujian ini, Tuhan perlindunganku. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Katakan sama-sama, ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Hanya Engkau, hanya Tuhanlah perlindungan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah perlindunganku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama sebelum kita berdoa menyaksikan pemasangan lilin Advent. Terhitung hari ini 27 November 2022, kita akan mulai dengan lilin Advent yang pertama. Kata Advent dari kata Adventus, dari bahasa Yunani parousia, berarti kedatangan. Dan kita menantikan kedatangan Kristus untuk bisa menyelamatkan manusia. Kita memperingati itu dan ingat bahwa Dia sudah datang memberikan anugerah,
melalui kayu salib untuk setiap orang yang mau menanggapi iman kepadanya. Dan kita juga menantikan kedatangannya pada kali yang kedua, supaya semua kita dijemput olehnya untuk bersama-sama dengan dia sampai selama-lamanya, menikmati hadirat Tuhan dan kasih-Nya yang luar biasa. Lilin Advent yang pertama ini memberikan satu pelambangan yang indah untuk memberikan harapan yang besar kepada kita, bahwa Dia Sang Raja Damai akan memberikan jaminan di dalam hidup kita, jaminan hidup kekal. Dan bahkan firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dia akan memerintah dengan kemuliaannya bersama-sama dengan orang percaya. Sebelum lilin dinyalakan, saya rindu membaca satu bagian firman Tuhan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu." Dan selanjutnya, "Bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia." Dan selanjutnya kata Yesaya, "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan." Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma pasal 15 mulai ayat 9 sampai ayat 13. Tuhan memberkati kita semua. Dipersilakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kepadamu kami membawa setiap pergumulan-pergumulan kami dan setiap harapan-harapan kami, dan bahkan setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi hari lepas hari. Karena Engkau lah Tuhan sebagai sumber yang dapat memberikan kami kekuatan, jalan keluar di dalam keseharian kami. Pagi ini Tuhan, secara khusus kami mau berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk masing-masing jemaat Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim, di mana saja berada. Mohon Tuhan supaya kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, dan kebaikan-Mu senantiasa melingkupi dan menyertai masing-masing kami, jemaat yang Engkau kasihi dan Engkau banggakan karena iman yang luar biasa
yang mereka miliki, yang sungguh-sungguh menjadi bagian yang indah di dalam Engkau. Bapa, kami berdoa, biarlah segala pergumulan-pergumulan jemaat kami, Engkau memberikan mereka penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan ketabahan dalam pergumulan-pergumulan ini. Sehingga tiba waktunya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan yang tepat bagi mereka untuk menjawab pergumulan-pergumulan mereka. Mereka dapat bersyukur, mereka dapat melihat kebaikan-Mu yang luar biasa, dan mereka dapat meninggikan Engkau sebagai Allah yang hidup, yang senantiasa melingkupi setiap pribadi jemaat Bethlehem. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Bila ada yang sakit, mari Tuhan dengan kasih dan kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu Engkau nyatakan kepada jemaat-jemaat kami yang sakit, supaya mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, dan berkesempatan untuk bersama-sama merasakan kebaikan, penyertaan, dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang bergumul dengan segala pergumulan mereka, baik untuk pekerjaan mereka, usaha mereka, maupun dengan masalah-masalah yang mereka sedang hadapi hari-hari ini. Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan memberikan mereka hikmat dan juga pemahaman yang dalam tentang kebenaran, untuk membuka mata rohani mereka untuk dapat memahami kebaikan Tuhan, sehingga ada jalan keluar bagi mereka untuk bisa melewati pergumulan dan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Dan kami yakini Tuhan, ketika mereka melewati itu, ada kemurahan Allah, ada kebaikan Tuhan, dan pemeliharaan dari Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau. Kami juga berdoa dan meletakkan sejarah khusus untuk bangsa kami, khususnya untuk Cianjur dan sekitarnya, yang sedang terdampak dengan gempa bumi yang meluluhlantahkan sebagian tempat, yang sampai saat ini Tuhan, banyak yang berduka, banyak yang sedih, banyak yang trauma dengan situasi yang terjadi, sehingga membawa mereka seperti kehilangan pikiran mereka, perasaan mereka, sehingga sepertinya tidak ada yang dapat diharapkan untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Itulah sebabnya Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami berdoa untuk Cianjur yang terdampak dengan gempa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menolong mereka Tuhan, beri kekuatan pada mereka, jamah hati mereka, supaya mereka boleh merasakan bahwa kehadiran-Mu memberikan damai dan sukacita. Kehadiran-Mu menguatkan mereka dalam situasi-situasi sulit. Dan bahkan Tuhan, kami rindu melalui orang-orang percaya yang ada di Cianjur, Engkau pakai untuk menjadi berkat, menjadi tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa untuk menyalurkan kebaikan-Mu, membawa jemaat Cianjur maupun orang-orang Cianjur melihat Engkau ada dan rindu menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Jemaat-jemaat kami yang ada di Cianjur yang terdampak dengan hal ini, Tuhan juga menolong. Tuhan memberikan sukacita kepada mereka. Tuhan memberikan damai yang berlimpah-limpah. Terlebih khusus untuk keluarga Ibu Yin Yin, Erik,
yang sampai saat ini masih merasakan trauma yang berat. Tuhan, kami hanya bisa memohon, biarlah kemurahan-Mu menjadi bagian hidup Erik, sehingga dia tetap berdiri di atas iman yang teguh, iman yang kuat, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidupnya, yang senantiasa menyertai dan menopang dan melindungi hidupnya dari segala macam mara bahaya yang mudah menimpa dia. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh menyampaikan pergumulan kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan sekali lagi meletakkan penyembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Persepuluhan kita akan kembalikan. Ada satu buah ayat 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan kita. Bapak dan Ibu silakan memberikannya kepada tempat-tempat yang telah disediakan. Silakan. Mari Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dari NP 359, berkati persembahanku sebagai doa kita kepada Tuhan untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Amin. Puji Tuhan, jangan duduk dulu, kita angkat pujian. Kita akan bersandar pada yang kekal untuk menerima firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kita angkat pujian ini NP 149, bersandar pada yang kekal. Alangkah senang dan bahagia ku bersandar pada yang kekal, karunia besar diberi olehnya, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada. Ayat yang ketiga. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Aman hatiku, Tuhan panduku, ku bersandar pada. Sama-sama katakan aman, nyaman. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami punya Allah yang kekal. Kami punya Allah yang kekal dalam kasih setia. Kami punya Allah yang kekal dalam cinta kasih ya Tuhan. Allah yang akan selalu mau tetap menolong kami dalam setiap keadaan kami ya Bapa. Saat ini kami akan diam mendengar firman Tuhan. Biarlah kami semua yang ada di ruangan ini dan dimanapun yang sedang menonton, yang sedang beribadah dalam online, ini waktunya Tuhan untuk bicara buat setiap kami ya Bapa. Kami serahkan waktunya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Oke, selamat pagi semua. Kita kembali kepada tema bulanan kita, hidup yang indah dalam Tuhan ya. Hidup yang indah dalam Tuhan. Tadi waktu kebetulan karena yang jadi pemimpin pujiannya istri, jadi kita bisa ngobrolnya lebih enak ya, nyiapin lagunya. Dan waktu nyiapin persiapan firman apa? Kan biasanya kita lagunya yang cenderung lebih lambat temponya ya. Tapi karena kita hidup yang indah dalam Tuhan, mau dengar firman, semangat. Amin. Bersandar pada yang kekal. Nah gitu ya. Oke, tim Mulmed siap? Nah, ada satu video yang membuat saya menarik waktu nyiapin firman, hidup yang indah dalam Tuhan yang kayak gimana gitu ya. Hidup yang indah dalam Tuhan kayak gimana. Nah, kita lihat sama-sama. Suaranya ada nggak ya? Ini anak-anak di Afrika. Masaka Jehovah, Masaka Jehovah. Ebeneza, Ebeneza, Katonda tuchwala nnyo, chovola batumebaza. Ebeneza, Ebeneza, Katonda tuchwala nnyo, chovola batumebaza. Let us sing for you, dance for you, dance for you, for you. Wadde olugendo lukyali luwanvu, tukwebaza kwebyo byotuwadde n'ebyo byetutuusizaako taata. Ebeneza, Ebeneza. Ya, waktu saya lihat video itu menarik ya. Kok bisa ya anak-anak Afrika yang cenderung ya kalau lihat dari video itu yang aduh mau makan apa ya kadang-kadang. Besok atau makan apa, nanti siang makan apa. Bukannya mau makan sama apa ya, mau Bu Dewi mau sama KFC sama ayam goreng, Cidede mau ke Royal Dynasty gitu ya. Mereka anak-anak Afrika boro-boro mau makan apa. Tapi waktu dilihat bisa menari dengan sedemikian rupa, saya lihat oh ini ya hidup indah dalam Tuhan. Tadi ada kata-katanya walaupun perjalanan hidup kita nggak ngerti sampai di mana, tapi dia tetap berterima kasih sama Tuhan. Keren ya anak-anak Afrika ya, dan semoga ini juga membuat kita semakin semangat bersandar pada yang kekal dan hidup indah dalam Tuhan. Nah, saya kasih subtema judulnya adalah KKR setiap hari. Hidup yang indah dalam Tuhan itu KKR setiap hari ya. Kita juga akan mengadakan KKR setiap hari ini ya. Nah, kita akan lihat sama-sama bahwa hidup dalam Tuhan itu sangat berbeda dengan kita tahu banyak tentang Tuhan, tapi segala keputusan, segala niat, segala pikiran, secara perbuatan kita hidup sendiri. Ya, perbedaannya sangat jauh. Banyak orang juga orang Kristen percaya Tuhan Yesus, tapi waktu menjalani hidupnya ternyata pikiran sendiri masih jalan, menjadi dasar keputusan. Oh, kalau saya ada masalah, saya cari solusinya kemana? Oke, mungkin ada banyak orang, oh saya cari solusi, orang lain mah ada yang cari solusinya ke dukun, ke paranormal, kemana. Mungkin kita nggak seperti itu. Tapi kadang-kadang waktu kita punya kesulitan, kita kadang-kadang punya kesusahan, kadang-kadang merasa jalan buntu, kita terlalu memaksakan kehendak sendiri. Akhirnya lama-lama stres sendiri. Dan lama-lama buntu, ini gimana jalan keluarnya gitu ya. Nah, lalu juga bagaimana sih hidup dalam Tuhan itu?
berbicara 3 hal. Ya, Mulmet minta tolong next. Hidup dalam Tuhan itu berbicara tentang 3 hal. Hidup dalam Tuhan itu berbicara tentang menikmati berkatnya Tuhan. Gitu ya. Berkat yang terbesar adalah berkat anugerah keselamatan yang sudah kita terima, betul ya? Amin ya. Menikmati juga pemeliharaan Tuhan. Tapi hidup dalam Tuhan pun berbicara tentang menikmati proses dari Tuhan. Kadang-kadang ada banyak orang, saya pengen ikut Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, maju ke depan. Tapi mindsetnya, saya ingin semua masalah saya beres bersama Tuhan Yesus. Bisa? Oh bisa, nomor 1 menikmati berkat Tuhan. Tapi kadang-kadang waktu kita ikut Tuhan Yesus, kadang-kadang kita juga diizinkan Tuhan menikmati prosesnya dari Tuhan. Nah nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa bilang hidup indah dalam Tuhan sewaktu menikmati prosesnya Tuhan. Nah itu menarik ya. Lalu yang ketiga, berbicara juga tentang menikmati bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan. Berkat yang sudah kita terima, kemampuan yang sudah kita terima, talenta yang sudah kita terima, mau dipakai buat apa? Apakah untuk menikmati, oh saya enak ya, saya bisa berbagi harta saya tapi ada kesombongan dalam diri saya, atau saya mau berbagi harta saya, Tuhan terima kasih ya kok Tuhan memberkati saya banyak, saya mau salurkan berkat saya ini buat orang lain. Waktu kemarin saya ada satu acara bersama teman-teman yang lain, ada satu kata yang buat saya sangat menarik. Kita itu bisa indah dalam Tuhan waktu kita grace overflow. Waktu kita bisa menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan, kita itu harus salurkan. Apapun itu, talenta, kemampuan, dana, waktu, apapun yang kita berasa itu dari Tuhan, salurkan lagi. Kalau mandek di kita biasanya muntah gitu ya, kalau kita punya balon gitu ya, terus diisi penuh, mentok, nggak dikeluar-keluarin, meledak sendiri. Banyak orang menikmati kekayaan, ratusan miliar, triliunan, tapi kalau cara pola pikirnya salah, bahaya juga ya. Kemarin saya baca berita juga, yang mainin kripto dan segala macamnya gitu ya. Sekarang ada yang salah satu yang terkenal di Indonesia, akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun kalau nggak salah ya, 10 tahun. Lalu yang menarik juga yang punya saham dari si kriptonya sendiri di Amerika, dia punya kekayaan 247 triliun, nggak tahu sih gimana uangnya, nggak bisa hidup tenang karena sekarang dicari-cari, asetnya semua dibekukan. Karena orang punya pemikiran saya punya kekayaan semua buat diri sendiri. 247 triliun hidupnya indah? Nggak indah. Lebih baik hidup indah menikmati prosesnya Tuhan. Amin ya. Nah, oleh karena itu hidup yang indah dalam Tuhan itu kan sudah pernah sering dibahas juga ya. Bahasa aslinya itu entheos. Ya, dalam Tuhan. Hidup indah dalam Tuhan entheos. And di dalam theos adalah Tuhan. Akhirnya kata Inggrisnya antusias. Orang yang hidupnya dalam Tuhan pasti antusias. Kita tadi nyanyi lagu, meskipun segala macam masalah, ku bersandar pada yang kekal. Wah, tetap semangat. Anak Afrika pun juga mau makan apa nggak tahu, tetap semangat. Dipenuhi Tuhan, penuh dengan Tuhan. Ya, penuh semangat, berani menghadapi tantangan ke depan. Kita tahu sama-sama tantangan ke depan, nggak tahu seperti apa, mungkin semakin berat. Tapi kalau hidup dalam Tuhan tetap semangat, seperti anak-anak Afrika tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu, singkat saja, bagaimana supaya kita bisa hidup indah dalam Tuhan, kita harus KKR setiap hari. Kalau KKR dulu kita bilang, duh kapan ya kita ngadakan bulan KKR, wah udah sebulan KKR masih semangat semua, bulan besoknya lemas lagi. Tapi kita mau hidup indah dalam Tuhan itu KKR setiap hari. Ada kebangunan rohani setiap hari ya, ada rohani kita bertumbuh dan akhirnya kita bisa menjadi dewasa rohani. Ya, itulah hidup yang indah dalam Tuhan. Nah, saya akan sharing firman Tuhan ini, dasar dari firman yang akan saya sampaikan itu dari Roma 8 ayat 24 sampai 30. Ya, Roma 8 ayat 24 sampai 30. Nah kalau kita lihat sama-sama, kita akan simak firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara kalau lihat judul perikopnya itu, di sebelum ayat 18 adalah bicara tentang pengharapan anak-anak Allah. Ya, kita semua adalah anak-anak Allah. Tapi anak-anak Allah pun tidak kebal dengan yang namanya kehidupan di dunia.
tantangan, godaan, ancaman nggak kebal. Oleh karena itu perlu yang namanya pengharapan dari anak-anak Allah. Nah, saya akan masuk di ayat 24, sebetulnya di 18 sampai 30, tapi saya singkat dari 24 sampai 30. Kita akan sama-sama ya, biarlah firman Tuhan ini berbicara buat setiap kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Kesulitan segala macam, sudah pusing, sudah mentok. Gimana lagi harus doa, nangis udah, menjerit udah, kemana cari jalan buntu tapi nggak tahu harus gimana berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 28 ini ayat yang sangat banyak menjadi ayat emas banyak orang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amin. Roma 8 ayat 24 sampai 30. Ini yang akan menjadi dasar buat firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Nah, bagaimana kita supaya hidup dalam KKR, kebangunan rohani setiap hari, supaya kita bisa merasakan indahnya hidup dalam Tuhan. Meskipun tantangan, godaan banyak terjadi, 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama bicara tentang KKR itu saya jadi akronim, singkatan ya, K, K, dan R. Ya. Yang K pertama itu adalah bicara tentang namanya Kuk. Bicara tentang namanya Kuk, ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bagaimana kita bisa hidup indah dalam Tuhan? Harus pakai Kuk, harus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita semua sudah dipilih Tuhan menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen. Dari semula rancangan Allah itu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara kita hidup? Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita hidup menghadapi tantangan dunia ini, kalau kita pakai Kuk sendiri, Kuk itu bicara tentang hukum, Kuk itu bicara tentang apa yang menjadi patokan kita mau ikut pakai pola yang mana. Kalau kita pakai pola sendiri, kebanyakannya memang masih mentok. Siapa yang bisa berani menjamin dengan segala kepintaran kita, dengan segala kekayaan kita, masa depan akan terjamin? Gak ada yang terjamin. Tahun 1950-an itu ada banyak satu keluarga kaya itu punya kekayaan triliunan. Kalau dihambur-hamburkan ceritanya ya, kalau dihambur-hamburkan nggak akan habis 7 turunan, triliunan. Sudah cukup aman gimana ya, deposito semua juga udah beres. Tapi ternyata harta mereka tidak sampai kepada cucu. Cucunya mereka akhirnya harus kembali lagi mulai dari awal. Karena pakai Kuk sendiri. Nah, bicara Kuk sendiri ini kalau kita lihat memang dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Perbedaan besar ya ketika kita pakai Kuk yang kita sendiri dan Kuk yang dari Tuhan Yesus. Sebetulnya Tuhan Yesus waktu di sini bilang kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan Yesus sudah kasih solusi sebetulnya ya. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Semua sama-sama kita tahu. Belajarlah kepadaku, pakailah Kuk yang kupasang sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, banyak mindset kita itu, kita akhirnya sedih sendiri, frustasi sendiri, akhirnya bilang,
jadi orang Kristen tuh sama aja ya. Kok masalah mah asal lebih berat daripada masalah orang lain, mendingan saya korupsi sekalian. Korupsi, penjara, balik, duit masih banyak. Kok ikut Tuhan Yesus yang tadinya kerja lumayan tiba-tiba ada PHK massal dan segala macam. Ya kemarin KHT katanya ya ada PHK banyak ya sampai 3.000 orang kalau nggak salah saya dengar. Siapa yang bisa menjamin gitu ya. Akhirnya lihat kalau kita pakai kuk kita sendiri, pakai kepintaran kita, pakai aset kita, itu nanti akan bisa menjadi kelelahan. Suatu saat pasti kita akan menjadi kelelahan. Karena kita berpikir bahwa kekristenan itu adalah sebagai salah satu jalan. Yang penting saya sudah pelayanan, yang penting saya sudah ibadah ke gereja, yang penting saya sudah membalas atau setor kepada Tuhan. Tuhan saya persembahan sudah banyak. Tuhan mana balasannya Tuhan? Kok masalah saya nggak beres-beres? Kok hubungan saya dengan suami, hubungan saya dengan istri, anak masih bandel, masih nggak bisa diaturin. Masalah masih nggak beres-beres. Karena kita berpikir bahwa kekristenan itu hanya agama. Kelelahan pasti kelelahan. Ah udahlah capek lah, percuma lah. Mendingan kita mah yang penting hidup tenang, nggak jahat sama orang, datang ke gereja setiap minggu, hutang saya beres. Saya sudah ke gereja ya Tuhan ya, jangan kejar-kejar saya lagi, beres. Suatu saat pasti kelelahan. Karena yang namanya masalah cenderung tidak pernah berhenti ya kadang-kadang ya. Hampir bisa dipastikan masalah nggak berhenti. Kita akan terus menjalani masalah demi masalah, tantangan terus berjalan. Kelelahan kalau pakai kuk sendiri, capek. Tuhan sudah suruh ke sini, ke kanan, kita ke kiri. Lama-lama apa? Lecet, luka, sakit. Udah gitu protesnya sama siapa? Sama Tuhan. Ah percuma lah ikut Tuhan mah capek. Lepasin kuknya, hidup sendiri, apatis, ateis, bubar. Ya. Lalu kalau kita pakai kuk sendiri biasanya jadi gampangan. Gampangan ketika salah iman. Aduh, kayak jangan-jangan hanya dalam pemikiran kita sepertinya Yesus bukan satu-satunya jalan. Jangan-jangan ya boleh juga lah ikut cara-cara lain. Jangan-jangan ada tawaran-tawaran yang kita masuk yang kita tahu waktu kita ikut Tuhan itu salah, tapi sekarang ya boleh lah ya. Nanti akan menjadi gampangan. Kita makin lama makin serupa dengan dunia. Oh oke lah ya udah ikut-ikut nggak apa-apa lah, wajar lah. Ya korupsi dikit mah wajar lah. Ya bon dinaikin sedikit mah belanja 100.000 ditulis 105.000, wajar lah 5.000. Wah, perusahaan juga nggak apa-apa lah. Waktu dulu kerja saya pernah pecat satu orang. Bonnya mah kan tetap ya belanja dulu benang jahit apa spare part 500.000. Kadang-kadang ada satu toko yang kasih celah ya, kadang-kadang satu toko kasih celah. Bonnya tetap 500.000 tetap bonnya, tapi secara transaksi 470.000 misalkan. Jadi bonnya 500 tapi kita cukup bayar 470.000. Si toko itu bahasanya gini, 30.000-nya buat kamu lah karena kamu belanja ke toko saya. Buat si toko pemikirannya ya anggap aja dia sales gitu ya. Saya kan gak usah bayar sales, ini mah datang ya udah bonnya 500.000 tapi tetap 30.000. Nah kadang-kadang kita ada godaan seperti itu nih. Duh, ini kan bonnya 500.000, saya kan gak ngerubah bon. Kan itu mah dikasih. Nah ini ada kukuk yang Tuhan 30.000 saya buat makan anak istri saya. Nah itu godaan-godaan yang kadang-kadang akan menjadi gampangan ketika kita pakai kuk sendiri. Lama-lama nanti lecet luka. Patah tulang, ada sapinya patah tulang gitu ya, kemana lecet luka, udah pabelit aja lah. Nah oleh karena itu Tuhan Yesus bilang, udahlah. Kalau kamu pakai kuk sendiri capek, sok mau sampai kapan? Mending pakai kuk yang dari saya. Belajar sama saya lemah lembut dan rendah hati. Kamu jangan pakai kuk sendiri ya, di next slide kita akan lihat sama-sama bahwa barengan sama Tuhan. Ya. Kalau kita mau jiwa kita mendapat ketenangan, Tuhan itu sebenarnya sudah siap. Tuhan itu datang bukan hanya sekedar mati, disalib, kutuk dosa dihapuskan. Buat saya itu terlalu cetek. Ya, buat saya terlalu cetek. Tuhan
Masa sih Tuhan cuma segitu rencananya, mati kutuk dosa beres. Tapi yang luar biasa dari Tuhan, begitu Tuhan saya mati buat kamu, supaya kamu hidup. Waktu kamu hidup saya tahu kamu gak sanggup sendiri. Hayu barengan sama saya hidupnya, pakai kuk yang saya pasang. Hidup di dunia masih panjang, capek percaya, yuk sama saya barengan. Barengan sama Tuhan Yesus. Saya pernah ngerasain penderitaan seperti kamu kok. Saya juga pernah jadi manusia. Saya merasakan penderitaan kamu. Makanya jangan pakai cara kamu, percuma. Hayu barengan sama saya, ikut. Lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, dua karakter itu yang penting buat kita, lepasin kuk yang kita pikir kita aman, pakai kuk yang Tuhan, lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan hati bicara apa? Mau belajar, lemesin lah kalau bahasa si sapi itu mah, lemesin udah ikutin weh. Kata Tuhan kesini, lemesin. Kalau dikeretek gitu, kalau ditahan, potong. So, yuk kan kalau kita dipijit ya, lemesin, prek gitu. Nah kalau ditahan terus, potong. Nah Tuhan itu waktu kita bilang, Tuhan mah gak ada. Udah mendingan pakai jalan saya sendiri. Akhirnya waktu kita sakit pakai jalan sendiri, kita luka, kita jatuh, kita tidak berdaya, kita sedih. Nah saya mau tanya, waktu kita sedih, kita jatuh, kira-kira Tuhan lebih sedih gak? Waktu kita nangis, satu ember istilahnya ya, kira-kira Tuhan nangis gak lebih banyak lagi daripada kita? Saya yakin Tuhan lebih nangisnya lebih banyak. Aduh makanya udah jangan pakai cara kamu lah. Udah pakai cara saya lah. Pakai cara kamu sendiri yang kesel, kamu sendiri yang kecewa, kamu sendiri yang khawatir, kamu sendiri yang takut. Sok belajar sama saya kata Tuhan. Aku adalah lemah lembut dan rendah hati. Satu quotes terkenal dari seorang pendeta besar, Max Lucado, bicara tentang gini. Max Lucado bicara tentang bagaimana, dia bilang gini ya, boleh di next. Allah mengasihi kita apa adanya. Ya, Tuhan selalu siap standby. Kamu mau dalam masa kelemahan, kamu dalam masa khawatir, kamu dalam masa takut, kamu lagi berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita apa adanya. Kamu merasa diri kamu sampah, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Udah Tuhan lah, saya mah udah capek lah, udah malu, mau ke gereja lagi juga saya udah terlalu banyak dosanya. Saya pernah pengalaman di situ juga. Tapi Tuhan bilang, hei saya mengasihi engkau apa adanya. Ayo kembali, jangan pakai kuk kamu. Yuk sini yuk, kata Tuhan. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tapi Tuhan gak mau kita terus seadanya, gitu aja hidupnya. Seneng, dapat berkat, susah, sedih, khawatir, seneng, sedih, terus galau, cemas. Yuk ikut Tuhan menghendaki kita serupa dengan Yesus. Pakai kuk yang Yesus pasang. Jiwa kita akan mendapat ketenangan. Apapun masalah kita, jangan pakai kuk kita. Pakai kuk dari Tuhan Yesus. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, bicara KKR. K adalah kuk dari Tuhan, yang kedua adalah tentang kasih karunia. Kasih karunia. Ayat 28, ayat yang sangat favorit buat banyak orang termasuk saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Wah seneng ya dengan ayat ini ya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Wah mantap. Pertolongannya waktu kita nyanyi, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Wah waktu nyanyi lagu itu sangat-sangat berapi-api. Itu ya. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah itu di bawahnya saya sengaja garis miring. Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi yang sesuai, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah ini yang jadi masalah. Ayatnya mah seru mendatangkan kebaikan, tapi bawahnya kita lupa. Bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah apa? Ya pakai kuk yang Tuhan Yesus tadi pakai. Belajar, oh menghadapi masalah gini Tuhan gimana solusinya. Menurut saya sih solusinya A, tapi kok setelah saya berdoa kok B. Ikutin B, tapi B mah kayaknya
kayak nggak masuk akal. Masa sih pakai cara itu? Sok cobain dulu. Nanti waktu kita jalan B, yang menurut kita kayaknya gagal, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena waktu di dalam kuk yang tadi dari Tuhan Yesus, kuknya itu mengandung grace juga. Mengandung penyertaan Tuhan, mengandung kasih karunia Tuhan. Nah, kita akan lihat sama-sama, kenapa sih kita kadang-kadang bicara kasih karunia, kok pakai cara Tuhan kayaknya rugi ya? Kok pakai cara Tuhan kayaknya lihat orang lain sukses? Kok pakai cara Tuhan kayaknya nggak dapat uang yang di depan mata waktu kita butuh-butuhnya? Nah, kasih karunia ini kalau buat saya gambaran seperti ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kenapa ya jawaban Tuhan tuh kok nggak pernah datang-datang ya? Kok berapa lama saya harus hidup dalam kesusahan, berapa lama saya hidup dalam pergumulan. Nah itu ada satu gambar ya, itu jadi kayak pakai apa, topeng yang permainan anak-anak tuh. Kertas segitiga, jadi di sininya besar seperti mata tapi ujungnya kecil. Pernah ya lihat ya permainan seperti itu ya, segitiga di sininya besar tapi ujungnya kecil. Nah itulah bicara tentang kasih karunia. Yang kita lihat sebetulnya kan ujung yang kecil itu kan. Kita ujungnya kecil, kalau dalam permainan seru tuh. Kalau nggak salah dulu anak muda pernah bikin permainan itu. Waduh cari-cari kelereng, di mana kelereng? Segitu kan. Cari-cari kelereng, di mana kelihatannya karena yang kita lihat itu segitu. Nah itulah kasih karunia. Yang kita lihat sebetulnya segitu. Tapi yang Tuhan lihat kan besar. Tuhan tahu kelerengnya di situ, di situ, di situ. Kita sibuk cari. Tuhan nggak ada kelerengnya. Jangan-jangan berkat Tuhan nggak ada. Udahlah mendingan saya nggak pakai cara Tuhan. Kelerengnya nggak kelihatan. Iya kamu lihatnya kecil. Saya adalah Tuhan semesta alam yang tahu semua segala sesuatu. Ikutin aja. Nah dalam permainan biasa suka ada yang ini kan. Suka ada yang ngasih tahu kan. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Mungkin waktu kita bilang ke kiri kayaknya nggak ada. Tapi ikutin aja dulu. Nah itu bicara kasih karunia. Jadi bicara apa kasih karunia? Kasih karunia bicara tentang ada pertolongan Tuhan yang nggak pernah kita bisa duga. Ada pertolongan Tuhan yang gak pernah bisa kita duga. Kita berpikir, nanti solusinya mungkin Tuhan kasih 1 bulan lagi. Tapi ternyata 1 bulan kok gak ada solusi. 2 bulan, oke lah Tuhan 2 bulan lah. Istilahnya saya sabarlah sama Tuhan 2 bulan. Kok gak ada solusi juga. Masalah saya 3 tahun dari saya meminta 1 bulan, 3 tahun baru Tuhan kasih jawaban. Gak pernah tahu. Pertolongan Tuhan gak pernah terduga. Kita berpikir jalannya ke kiri Tuhan ternyata suruh ke kanan. Kasih karunia waktu kita bicara apa sih? Tuhan bilang di dalam Habakuk ya, ini saya ambil dari Habakuk. Kita tidak cukup luas melihat Allah sudah bekerja. Waktu kita cari-cari jalannya, jalan sendiri. Kita gak pernah tahu, mungkin gak ada. Tapi mungkin di depan itu ada bahaya yang kalau kita ke sana bahaya. Tuhan singkirin bahayanya. Sok ikutin. Di sana ada ular misalkan ya, ada apapun gitu. Tuhan tuh singkirin. Kita kan gak pernah tahu. Mana jawaban Tuhan mana? Tenang Tuhan singkirin satu persatu. Gak cukup luas karena mata kita kecil. Disingkirin satu-satu, diberesin satu-satu, di sini bahaya. Udah sini awas dulu, so kamu kesini dulu. Oke jalan dulu ke sini. Tuhan tahan dulu di sini. Karena misalkan ada apa yang lewat gitu. Sebentar sini, diam dulu. Kok diam Tuhan? Saya pengennya terus bergerak. Diam dulu. Tuhan suruh diam. Allah sudah bekerja, kitanya belum lihat. Komplain aja terus sama Tuhan. Mana ini jawabannya? Tenang kata Tuhan. Saya sudah bekerja, kamu belum cukup lihat aja. Santai, tenang, satu step by step. Nah waktu kita menjalani proses, itu waktu dapat pertolongan, benar Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Waktu dikasih tahu sekarang, kita gak akan percaya dan kita akan gak mau melangkah. Misalkan contohnya gini, kita maunya ke sini ya, ke kiri. Tuhan bilang suruh ke kanan, karena jawabannya di kanan. Kamu ke kanan. Tuhan kenapa harus ke kanan? Ke kanan aja dulu. Di kanan itu ada ular. Misalkan gitu ya, di kanan itu ada ular. Waktu kita, misalkan kita berdoa, Tuhan saya minta jawaban, kata Tuhan kamu ke kanan karena di sana ada ular. Waktu kita bilang ke kanan ada ular, kita mau jalan gak? Nggak jalan. Nggak akan. Berarti jalan Tuhan banyak ular. Nah kalau Tuhan kasih tahu sekarang jawabannya, kamu gak akan percaya dan gak akan mau melangkah. Makanya Tuhan kadang-kadang gak kasih jawaban. Sok jalan aja dulu, ke kanan aja dulu ya. Maju 1 langkah aja dulu.
Karena waktu kita bilang ke sana ularnya 5 langkah misalkan ya. Waktu kita lihat udah 5 langkah ada ular kita akan mau. Tapi 1 langkah dulu, di langkah kedua ketiga Tuhan singkirin ularnya. Waktu kita langkah ke-6 kayak nggak ada apa-apa kan. Nah berapa banyak kalau kita sadar ya dalam setiap masalah kita punya masalah berat nih. Misalkan 1 kilo. Kadang-kadang kalau kita renungkan, kalau sudah selesai, kalau kita pakai cara sendiri itu masalah bisa 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Tapi waktu dalam perjalanannya 1 kilo, tetap 1 kilo, tapi Tuhan beresin. Waktu kita melihat selesai, wah ya Tuhan deh dahsyat ya. Jadi berjalan aja dulu, ikut kuk Tuhan, nantikan kasih karunia daripada Tuhan. Ya, yang ketiga, KKR, kuk. Kasih karunia yang ketiga adalah Roh Kudus. Kita bisa hidupnya dalam Tuhan, waktu kita pakai kuk Tuhan Yesus, waktu kita sadar bahwa ada kasih karunia Tuhan, Tuhan janji itu dalam Roma 8 ayat 28, dan yang ketiga ada jaminan Roh Kudus. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Waktu kita serahkan semua hidup kita, saya mau berserah sama Roh Kudus. Saya gak mau pakai hidup dengan cara saya sendiri. Meskipun dibuntu di depan jalannya, masa depan saya gak tahu seperti apa. Tapi waktu kita berserah sama pimpinan Roh Kudus, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Air mata udah kering, udah gak tahu mau ngomong apa lagi. Kekhawatiran kita gak tahu mau seperti apa. Tapi Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Di sini ayatnya sangat luar biasa ya. Dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keren ya. Aduh Tuhan saya mah buntu lah, udah gak tahu harus gimana lagi. Tapi Roh Kudus itu dia tahu kelemahan kita. Karena kita berserah sama Roh Kudus. Roh kita menyerahkan diri pada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus tahu setiap keluh kesah kita. Roh yang akan membantu kita berdoa sama Tuhan. Keluhan kita gak terucapkan. Tapi Roh membantu kita. Roh sendiri yang berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, anak ini anak yang hebat. Dia mau menjalani proses ikut Tuhan. Dia sudah nangis, dia sudah kelelahan. Dia masih khawatir, dia masih galau. Ekonomi tidak membaik, ditambah penyakit yang belum sembuh-sembuh, ditambah biaya semakin besar, biaya anak semakin gak tahu ke depan seperti apa, kontrakan habis, listrik habis. Roh yang akan bantu kita dalam keluhan-keluhan yang kita sendiri gak pernah doa sebetulnya. Kita hanya menjerit, Tuhan, tapi dalam jeritan kita, dalam tangisan kita, Roh Kudus itu membantu berdoa sama Tuhan. Membantu dalam setiap kelemahan kita. Membantu itu dalam bahasa aslinya Roh Kudus itu bergumul bersama kita. Bergumul. Kalau ada Bapak Ibu saya sudah pernah nonton film The Shack ya, The Shack. Waktu kita merasakan khawatir, cemas, takut, galau, Roh Kudus itu kayak sahabat duduk, dengerin. Sok apa? Oh gitu ya. Oh seperti seorang sahabat, iya saya mengerti perasaan kamu juga. Oke, ayo mau, Roh adalah roh yang penghibur ya, Roh Kudus roh menghibur. Roh tahu setiap kelemahan kamu, kesusahan kamu Roh tahu. Yuk kuat ngangkat beban sendiri, gak kuat kan? Yuk bantu barengan sama saya. Jadi dia bukan melawan kita. Kadang-kadang waktu kita kesusahan, kadang-kadang kayak tabrakan dengan kebenaran ya. Tuhan saya sedang melakukan dosa. Saya tahu saya susah ini juga karena dosa. Saya tahu juga saya sakit ini karena mungkin saya banyak merokok, ada kesehatan. Saya merasa tidak layak. Tapi Roh Kudus waktu itu datang bukan, nah makanya kamu berbuat dosa, rasain. Roh Kudus itu melawan, bukan melawan kita. Datang jadi sahabat, oke. Mau pasang kuk yang Tuhan Yesus ajarin? Mau? Ayo barengan, angkat bebannya sama-sama. Jadi kata membantu itu
angkat bareng-bareng dari sisi yang berlawanan. Oh di situ ya kamu nggak kuat kan angkat sendiri, so kamu angkat sebelah situ, saya sebelah sini. Nah itu tuh membantu. Oke, jadi ringan, bawa. Yuk bareng-bareng sama-sama. Waktu kita mau merasakan hidup indah dalam Tuhan, nggak bisa kitanya pasif. Pokoknya Tuhan beresin masalah saya lah, nggak bisa. Kita juga harus bergerak, tapi bergeraknya beda sekarang. Dipimpin Roh, supaya waktu kita, saya mau pasang kuk dari Tuhan Yesus kok lebih ringan ya, benar ya, ringan ya. Enaknya pakai kuk Tuhan Yesus ya, enaknya belajar menjadi pelaku firman ya. Lebih senang begini daripada melawan Tuhan. Dipimpin Roh, Tuhan menurut saya harusnya begini. Saya sudah pengalaman beginilah pokoknya mah. Kata Roh Kudus, saya enggak, diam dulu aja sok. Ayo barengan sama saya. Kita kesini sama-sama. Nah jadi bagaimana kita bisa hidup yang indah dalam Tuhan itu? KKR setiap hari ya. Pakai kuk yang Tuhan pasang. Tuhan Yesus ajarin jiwamu akan mendapat ketenangan. Hidup dalam kasih karunia Allah. Percayalah janji Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang gak pernah kita pikirin. Tuhan turut bekerja. Mendatangkan kebaikan. Yang terakhir hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin awalnya gak enak. Karena selalu bertentangan dengan keinginan kita. Kalau baca di atasnya itu ya, keinginan roh selalu berlawanan dengan keinginan daging. Pasti awalnya susah. Melepaskan kuk yang kita sudah nyaman, udah lama-lama kayak pakai sepatu lama, pakai sepatu baru pertamanya nggak enak. Tapi harus pakai sepatu baru, karena itu sepatu baru itu bisa membuat kita berlari lebih cepat. Ngelepas ini memang susah. Terbiasa berserah sama Tuhan, terbiasa nggak mau pakai cara saya, pakai caranya Tuhan saja, itu memang nggak gampang, nggak gampang. Nanti sih saya kasih kesaksian, nggak gampang. Ada satu pergumulannya, Tuhan nggak mau pakai cara Tuhan mah capek lebih lama, padahal ada kasih karunia Tuhan. Sok jalan aja dulu, tenang, bahaya-bahaya saya bisa beresin. Ya. Jadi hidup indah dalam Tuhan itu bagaimana sih? Hidup yang indah dalam Tuhan itu kita bisa menjalani hidup dalam kasih karunia Bapa. Berproses sesuai dengan teladan Tuhan Yesus dan berserah penuh pada pimpinan Roh Kudus. Hidup yang indah dalam Tuhan menjalani hidup dalam kasih karunia Bapa, berproses sesuai dengan teladan Tuhan Yesus, berserah penuh pada pimpinan Roh Kudus. Ada satu lagu yang sangat memberkati kami berdua, Cilani. Ada satu lagu yang sangat memberkati kami berdua ya. Memang lagunya dalam bahasa Inggris. Ya. Ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu, tapi gini, kita tidak usah terlalu pusing dengan kita harus hafal lagunya. Nggak usah terlalu pusing, lagunya bahasa Inggris juga sih memang. Tapi gini, ambil poin-poinnya. Saya akan coba ceritakan lirik poin ini. Yuk boleh dibantu. Jesus I love you judulnya ya. Thanks for your stubborn love for me. Tuhan terima kasih ya untuk cinta Tuhan buat saya. Lagu ini bukan hanya bilang cinta Tuhan yang segimana, tapi stubborn. Stubborn memang dalam bahasa Inggrisnya itu seperti kayak keras kepala gitu ya. Kekeh gitu tah. Kekehnya kan kita sering dengar kekeh teh negatif gitu ya, negatif. Tapi waktu bilang kok cinta Tuhannya kayak kekeh. Saya terjemahinnya kasih Tuhan yang gak pernah lelah. Meskipun mungkin kita udah sering mengkhianati Tuhan gitu ya. Kita sering pakai cara sendiri. Kita sering pakai gaya kita sendiri. Berapa kali kita mengkhianati Tuhan, tapi cinta Tuhan itu kekeh gitu. Stubborn love. Ya, saya tahu kamu sering melanggar. Tapi kok saya tetap mengasihi kamu ya. Suami istri kadang-kadang kalau ribut sekali dua kali masih bisa sabar. 20 kali sabar gak? 30 kali sabar gak? Udah aral kadang-kadangnya. Tapi Tuhan teh stubborn. Love-nya teh gak pernah lelah. Kenapa saya dapat lagu ini? Karena saya sering bandel juga, mengkhianati Tuhan, sering pakai cara sendiri, pakai kekuatan sendiri. Tapi waktu dalam satu perjalanan gitu ya, kayak Tuhan ngomong,
ya tahu sih Yus, kamu teh sering melanggar saya juga tahu, saya juga sedih sebetulnya. Tapi tenang nih, saya tetap mengasihi kamu. Wah, waktu saya dengar lagu itu, waduh Tuhan dahsyat. Cintanya Tuhan tuh hanya anugerah, hanya grace, hanya mercy, hanya belas kasihan. Kok Tuhan teh masih mau ya, kasih mercy, kasih belas kasihan buat saya yang masih banyak dosa, yang masih sering melanggar dosa, masih mau kasih grace. Saya nggak layak dapat pertolongan Tuhan. Harusnya mah udahlah, hancur sekalian udah gitu. Udah kagok lah. Rumah tangga cerai-cerai sekalian, anak kemana-mana sekalian. Kagok udah bangkrut, hancur, kawin lagi, udah sudah hancur semua. Tapi Tuhan, kasih saya stubborn, nggak pernah lelah buat kita seorang Julius. Waktu saya dapat itu, waktu lihat perjalanan gitu ya, dahsyat Tuhan ya. Masalah saya nggak pernah berhenti sampai hari ini. Tapi saya bisa melihat ada grace, ada mercy, Tuhan kasih satu terus. Wah setiap hari itu kok bisa begitu gitu ya. Oke, next. Dari hasil itu, hati itu bisa, from my heart come a simple song. Dari hati itu bisa ada satu nyanyian. Bukan menyanyikan, kita bisa menyanyikan tapi hati kita datar bisa. Kami memuji kebesaran-Mu, suaranya bagus, suara 2, suara 3 bisa. Hatinya nyanyi enggak nyanyi. Tapi dari perjalanan iman ini ya, hati kita bisa nyanyi. Tuhan saya mau nyanyi lah. Dengan segala ucapan syukur, dengan tadi grace dan mercy saya mau menyanyi. Nyanyinya ya tadi kref. Jesus I love you. Tuhan saya sayang sama kamu, Tuhan saya cinta sama kamu. Kenapa? Karena cinta Tuhan kok begitu buat saya gitu ya. Next. Tuhan saya cinta sama Tuhan. Ini refnya ya. Though the season may change. Meskipun musim-musim berubah. Ke depan banyak musim akan berubah. Mungkin kita ada musim mendapat berkat banyak. Mungkin kita ada musim mendapat kesusahan, mungkin kita dapat musim mendapat cobaan. Kadang-kadang ada kok ketidakadilan gitu ya. Saya merasa udah berbuat banyak buat Tuhan, tapi kok keadaan begini terus. Mungkin ada musimnya banyak dosa-dosa yang sengaja lari dari Tuhan. Tapi kok still your love will remain. Tapi kok waktu banyak musim berganti itu kok cinta Tuhan tetap. Waktu saya ada dalam perjalanan lari dari Tuhan, yang saya juga beberapa kali udah cerita ya, jadi guru sekolah minggu, main musik, tapi malam minggunya dugem, narkoba, mabok, pulang ke rumah parfum cewek, jam 3 subuh isi saya lapin. Tapi kok Tuhan masih mau? Itu yang saya rasakan ya. Saya tetap cinta kamu loh, kata Tuhan. Ayo berubah. Tuhan saya pusing lah dengan segala masalah saya dulu gitu. Udah gimana saya aja lah, penting saya bisa kerja, uang banyak, beres sudah. Istri anak secara uang beres. Pakai cook sendiri, enggak. Makanya saya bisa berdiri hari ini di sini bagi firman. Gak kebayang. Banyak musim yang saya lalui gitu ya. Dari situ bertobat lagi, terus berubah lagi. Sekarang masalahnya selesai? Nggak selesai. Banyak musim-musim yang harus saya jalani ke depan. Tapi karena tadi stubborn love Tuhan itu ya, cinta Tuhan yang nggak pernah berhenti itu, nggak pernah lelah. Makanya saya bilang, si hati saya itu, Jesus I love you. Ya, Jesus I love you. Nah yang ref yang kedua itu, Jesus I love you juga sama ya, hear the cry of my heart. Tuhan ini jeritan hati saya Tuhan, masalah saya Tuhan, saya menjerit. Tapi lihat, now every word is true. Firman Tuhan selalu benar. Waktu kita menjerit, waktu jiwa kita menangis sama Tuhan, nah itu yang tadi Roh Kudus akan membantu kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makanya waktu bilang, wah Jesus I love you. Kerennya Tuhan apa? Allah Tritunggal kita hidup dalam kasih karunia Bapa, ikut kuknya Yesus,
hidup dalam pimpinan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Wah, dahsyat. Silakan, ini ada cerita yang bisa disampaikan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau bicara tentang kasih karunia, kalau bicara tentang hidup kami bicara tentang kasih karunia dari Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, tidak akan ada yang namanya Julius dan Lani di tempat ini. Gak akan ada seorang Julius yang berdiri membagikan firman. Setiap musim kehidupan kami melihat Tuhan baik buat kami. Waktu kami berusaha pakai kuk kami sendiri, kami tahu kami berjalan sebagai suami dan istri, kami berusaha sekuat tenaga. Berhasil? Enggak. Kami jatuh, kami harus bangkit lagi. Tapi Tuhan baik buat kami. Saat kami bertobat, saat kami berbalik sama Tuhan, kasih karunia Tuhan itu luar biasa untuk kami. Dan itu sudah cukup untuk kami. Usaha kami nggak mudah, butuh bertahun-tahun untuk bangkit kembali. Tapi dalam musim kehidupan kami melihat penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan mengalir. Kami lihat anak-anak kami hidup dalam takut akan Tuhan sekarang. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, nggak akan ada. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin gak hafal ayatnya gak apa-apa, tapi ceritanya itu ya, lagu ini bicara cerita itu. Sambil nyanyi mungkin gak hafal, tapi sambil berdoa sama Tuhan, setiap masalah kita sama-sama serahkan sama Tuhan, bersyukur buat kasih Tuhan, dan nyatakan ucapan syukur kita, Jesus I love you. Yes. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Sama-sama katakan Jesus I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama serahkan setiap masalah kita, serahkan setiap pergumulan kita buat Tuhan. Thanks for your stubborn love for me. Yes Tuhan, terima kasih. Kau tidak pernah lelah mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
Jesus, I love you. Meskipun musim berubah, apapun keadaan kita, Tuhan tetap tidak berubah mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Now every word is true. Jesus, I love. Katakan sekali lagi, Jesus, I love you. Jesus, I love you. My Jesus, Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. My Jesus, Jesus, I love you. Yesus, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. terakhir, next satu slide terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah kehidupan belum tentu menjadi ringan. Bisa semakin berat, tapi percayalah bersama Tuhan kita akan kuat dan keluar menjadi pemenang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah lelah untuk setiap kami ya Tuhan. Kau yang tahu setiap pergumulan kami, Kau yang tahu setiap kekhawatiran kami, keluh kesah kami, bahkan mungkin Kau yang tahu setiap protes-protes kami, kesal kami sama Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk merasakan indahnya hidup dalam Tuhan. Kami mau memakai kuk dari Tuhan Yesus. Kami mau hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Dan kami mau hidup berserah dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami terus, dampingi kami terus menjalani kehidupan ke depan. Kami yakin percaya bersama Tuhan hidup kami akan menjadi indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan ucap syukur. Yang sama-sama percaya katakan amin. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Silakan duduk. Baik, terima kasih Pak Yus untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan pagi ini. KKR setiap hari kiranya menolong kita untuk semakin dalam dengan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, atas nama gereja kami menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga Bapak Yahya Sucipto atas meninggalnya istri atau ibu yang terkasih. Jadi kami semua jemaat Bethlehem turut merasakan duka yang sama dengan Bapak Yahya Sucipto. Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kekal, kami sungguh berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan bersama-sama menjadi kekuatan dan sukacita dalam hidup kami. Dan terlebih menolong kami untuk senantiasa tetap melihat kebaikan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan.
Kami juga berdoa secara khusus dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk keluarga Bapak Yahya yang sedang dirundung oleh duka cita karena istri yang kekasih, ibu dari anak-anak yang mereka sayangi telah meninggalkan mereka. Kiranya Tuhan Engkau menghiburkan dan menguatkan keluarga besar Bapak Yahya. Biarlah Allah Roh Kudus senantiasa menyertai mereka dan bahkan kerinduan kami Tuhan. Dengan peristiwa ini, biarlah seisi rumah mereka boleh melihat bahwa Allah Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa selalu ada buat mereka dan memberikan pertolongan, perlindungan, dan kasih yang besar dalam hidup keluarga ini. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau dan kami semua jemaat yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah melalui live streaming. Kami rindu Tuhan Engkau memberkati kami, menyertai kami dan memimpin hidup kami ketika kami turun dari tempat ini dan berakhir siaran ini. Engkau senantiasa memakai kami menjadi agen pembawa damai bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Jemaat Bethlehem yang terkasih, mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita dan kasih dalam Kristus Yesus, kekuatan, penghiburan, dan juga perlindungan dari Allah Roh Kudus senantiasa memberkati kita, menyertai kita dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang beriman untuk bersama-sama dengannya selama-lamanya, kekal abadi di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ambil saat teduh sejenak sebelum kita meninggalkan ruangan ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Love you. Though the seasons may change, still